Terima kasih untuk yang masih bergabung bersama dengan kami, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama ada MSIN, direkomendasikan buy, supportnya di 745, resisten hingga ke 920. Kemudian juga ada Elsa, hari ini melaju masih cukup kencang, buy 770, resisten hingga ke 850. Bevin juga buy pemirsa, di supportnya di 770, resisten hingga ke 900. Dan Energi juga direkomendasikan buy, supportnya di 1660, resisten hingga ke 1930. 4 saham pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Danika, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Langsung saja kita ke MSIN Pak, buy di level berapa? Sisi teknikalnya hari ini MSIN ini MSIN ini dia udah di area spekulatif buy. Kalau dia turun lagi ke area 760 sampai level 790 di area tersebut, kalau dia turun lagi itu masih bisa mulai dicicil ya. Nanti kalau misalnya dia bisa breakout di atas 860, nanti itu bisa buy lagi lebih banyak ya. Tapi untuk sekarang ini masih spekulatif buy dengan dengan support nanti agak tipis aja di bawah 750 ya. Itu bisa kalau dia jebol di bawah situ itu bisa di cut loss dulu ya. Jangan hold terlalu lama ya kalau spekulatif buy. Nanti untuk targetnya itu di area Fibonacci 0,5-nya di 920. Kalau nanti dia bisa breakout, baru nanti ke arah area 1000 seperti itu. Baik, di sepanjang April MSCI sudah mengalami kenaikan signifikan Pak, hingga ke 1.300-an. Di tengah laju yang masih tertahan, dari sisi polanya masih terjaga tidak Pak? Untuk MSIN ini walaupun dia kemarin udah naik tinggi ya, sekarang dia masih belum belum bikin ada lower low ya, belum ada tanda-tanda dia bergerak secara downtrend ya. Jadi tetap untuk sementara outlooknya masih positif, dia terus uptrend gitu itu Pak. Baik, penutupan hari ini di 800 melemah di 3,61%, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke sampilan kedua Pak, saham migas. Ini ada Elsa. Dari sisi teknikal, di tengah fluktuasi indeks harga saham gabungan secara intraday, Elsa justru cukup tangguh, dominan bergerak di zona hijau. Bahkan penutupan hari ini 6,41%, ditutup di 830, sedikit terpangkas dari sisi pelemahan. Bagaimana Anda melihat daya tahan Elsa secara teknikal hari ini di tengah indeks harga saham gabungan lebih cenderung berbalik mengalami pelemahan pada Nika? Untuk Elsa, dia ini pada hari Kamis 23 April minggu lalu itu dia udah breakout dari double bottom ya, double bottom kecil. Jadi kita bisa asumsikan dia mau reversal, dan setelah itu dilanjutkan dengan retracement ke area 770, dan sekarang dia ada swing, dan sekarang ini kita bisa mulai masuk ya dengan dengan targetnya sebenarnya di 930 ya. Setelah kita lihat juga nanti besok apakah dia bisa tembus 850 apa enggak. Kalau ternyata dia ada retracement lagi, dia turun ke area 800 lagi, itu bisa menjadi area buy lagi gitu ya. Tapi tetap targetnya di area 930. Nanti kalau dia bisa tembus di 930, targetnya adalah di 1050. Itu target agak jangka menengahnya ya, dengan supportnya di 770 ya. Kalau misalnya dia breakout, bisa ditunggu dulu sampai di bawah 750 kalau mau cut loss. Penutupan hari ini di 830, menguat di 6,41%. Dari Elsa kita beralih ke, kita akan sama-sama update di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Bevin juga mampu bertahan di zona hijau meskipun penguatannya lebih ke arah terbatas. Penutupan 795 Pak, menguat di 1,92%. Buy di level berapa untuk Bevin?
Untuk Bevin ini bisa buy di area 780 sampai 815 ya. Jadi sekarang ini masih di area buy, area akumulasi, dan ini masih berada di area low-nya setelah di area lower low setelah dia bikin higher high beberapa hari perdagangan sebelumnya. Dan sekarang dia berada di Fibonacci 0,5 ya, di antara Fibonacci 0,5 dan 0,6. Ya, ini merupakan area akumulasi yang lumayan bagus. Dia juga ada support di situ di area 800. Ya, ini bisa mulai di buy dengan target pertama di 900. Kalau dia udah swing, nanti dia breakout di atas 840. Nah, lalu target berikutnya kalau dia bisa breakout di atas 900, yaitu ke level 970 ya. Sekarang overall dia masih uptrend, jadi masih positif ya. Baik, penutupan hari ini di 795 menguat di 1,92%. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir, Pak Danika. Ada energi ini, Anda juga rekomendasikan buy. Secara teknikal, energi hari ini tampaknya juga mampu bertahan di zona hijau di level penutupan di 17.50, sempat tertekan tadi di 16.80. Pola pergerakannya agak sedikit berbeda, Pak, dengan saham-saham di grup yang sama. Bagaimana Anda melihat posisi energi dari sisi teknikal jika dibandingkan dengan saham yang ada di grup yang sama? Oke, untuk energi ini dia udah berada di persimpangan di antara support klasik ya di 1660 dengan support trend line-nya ya. Jadi di sini ada dua support kuat, dan dia juga dari sisi exponential moving average ini juga berada di area support tersebut. Ya, jadi ini dia sebenarnya kemarin sempat merah. Ya, dan merah ini dia berada ada rejection hari ini di area supportnya di area 1660 ya. Jadi ini bisa menjadi area buy ya, dengan targetnya di 1930, dan kalau dia bisa breakout target berikutnya di 2100 ya. Nanti kalau dia breakout di bawah breakdown di bawah 1660 bisa tunggu dulu sampai di level 1520, baru itu area cut loss-nya. Jadi agak panjang ya, jadi perhatikan lot sizing seperti itu. Dan overall untuk medium to long term dia harusnya masih bisa menjaga uptrend ya, asal dia nggak jebol di bawah 1650 ya. Kalau dia jebol itu bisa lebih berhati-hati. Ya, penutupan hari ini di 17.50 menguat di 2,34%. Setelah di perdagangan hari sebelumnya juga sudah mengalami tekanan yang cukup dalam. Pasang pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada MSCI, Elsa, Bevin, dan Energi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan pemirsa IDX Channel.